Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran matematika saat ini. Dan saat ini Ibu Guru juga akan memberikan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang persamaan. Dia ada di bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Nah adik-adik, saat ini adik-adik boleh lihat ya, di buku ada tentang persamaan dan fungsi kuadrat pada bab yang kedua. Dan Ibu Guru berharap kita semua berkonsentrasi, kita akan belajar, dan Ibu Guru berharap semua sudah berdoa, dan kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini. Nah adik-adik, untuk bentuk umum persamaan kuadrat yang akan Ibu Guru berikan pada pendahuluan ini, di mana ada tujuan yang akan kita capai, yaitu siswa dapat menjelaskan model matematika berbentuk persamaan kuadrat, kemudian menjelaskan arti penyelesaian suatu persamaan, khususnya penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, kemudian adik-adik, bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat adalah ini ya, AX kuadrat, kemudian tambah BX tambah C. Jadi ini bentuk umumnya ya, AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian sama dengan 0 ya. Nah, adik-adik, dengan ABC ini, jadi A, B, dan C ini adalah anggota bilangan real, dan A ini tidak sama dengan 0, jadi harus 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian X ini, yang X ini ya, X adalah peubah atau variabel. Jadi X ini adalah peubah atau variabel. Nah, A ini adik-adik perhatikan ya, pada kotak biru, A ini adalah koefisien dari X kuadrat ini. Jadi di sini bisa 1, 2, 3, 4 atau negatif. Jadi koefisien dari X kuadrat ini. Kemudian yang B ini merupakan koefisien dari X atau nilai dari X ini. Kemudian yang C adalah suku tetapan atau konstanta ya. Jadi Ibu Guru sudah jelaskan ini waktu Anda kelas 8. Jadi atau waktu kelas 7. C ini adalah suku tetapan atau konstanta. Kemudian adik-adik perhatikan contoh, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. Adik-adik perhatikan ya. X kuadrat kurang 3 sama dengan 0. B 5X kuadrat tambah 2X sama dengan 0. C 10 tambah X kuadrat kurang 6X sama dengan 0. D 12X kurang 5 tambah 3X kuadrat sama dengan 0. Nah adik-adik perhatikan, jawabannya adalah X kuadrat kurang 3 sama dengan 0 untuk bagian A ya. Adik-adik perhatikan, jadi A, B, dan C. Jadi tadi kita lihat di rumus ya, kalau A itu ada koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C konstanta atau tetapan. Nah adik-adik perhatikan, untuk bagian A kita tentukan nilai A-nya berapa. Nah nilai A-nya adalah 1. Nilai 1 ini tidak perlu ditulis. Yang ditulis kalau misalnya dia 2, 3, 4 atau negatif 1 dan seterusnya. Nah, jadi nilai di sini adalah karena koefisiennya adalah 1 tidak perlu ditulis, berarti nilai A adalah 1. Kemudian B. Anda ada B di sini karena B kan koefisien dari X, sedangkan X di sini tidak ada, berarti B sama dengan 0. Kemudian C ini konstanta, berarti adalah negatif 3. Jadi C adalah negatif 3. Kemudian yang B, 5X kuadrat tambah 2X sama dengan 0. Nah tadi dirumuskan, adik-adik sudah tahu kalau koefisien dari X kuadrat ini adalah 5, berarti 5 adalah A. Kemudian 2X, 2 ini koefisien dari X, jadi A-nya adalah, adik-adik tentukan, A tadi adalah 5, kemudian B adalah 2, C adalah 0, karena sini tidak ada C.
Kemudian 10x tambah x kuadrat kurang 6x. Coba adik-adik jawab. A-nya adalah, kita lihat, A adalah koefisien dari x kuadrat. Di sini adalah 1. Tidak perlu ditulis, jadi nilai A adalah 1. Kemudian B. B itu koefisien dari x. Koefisien x adalah negatif 6. Berarti B adalah negatif 6. Kemudian C. C-nya adalah konstanta ini. Konstanta atau suatu tetapan berarti adalah 10. Oke, kita lanjut. 12x kurang 5 tambah x kuadrat sama dengan 0. Nah, kita lihat yang mana yang A di sini. A adalah yang koefisien dari x kuadrat adalah 3. Berarti A adalah 3. Kemudian B. B koefisien dari x adalah 12. Di sini 12. Dan C adalah konstanta negatif 5. Jadi di sini negatif 5. Ya, adik-adik sampai di sini bisa mengerti. Oke. Kita lanjut. Contoh 2. Nyatakan dalam bentuk baku, kemudian tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan ini. Adik-adik perhatikan ya. Nah, cara kita menjawab, pertama kita jawab dulu bagian A. Kita lihat ya A. 2x kuadrat sama dengan 3x kurang 8. Bagaimana cara kita menjawabnya? Dengan mudah, yaitu kedua ruas ditambah dengan negatif 3x tambah 8. Jadi kedua ruas ini, ya, ruas kiri dan ini ruas kanan. Nah, kedua ruas ini kita tambah dengan negatif 3x tambah 8. Kenapa? Karena kita lihat yang di sini kan 3x kurang 8. Supaya ini sebentar akan menjadi 0. Jadi kita tambahkan dengan lawan dari dia, dari 3x kurang 8, yaitu min 3x tambah 8. Kalau 3x ini bisa menjadi 0, kita harus jumlahkan dengan negatif 3x. Negatif 8 supaya dia jadi 0, kita harus tambahkan dengan positif 8. Nah, perhatikan seperti ini. 2x kuadrat. Nah, sini nanti kita tambahkan dengan negatif 3x tambah 8. Di sini ya, ini negatif 3x tambah 8. Ini di ruas kiri. Kemudian ruas kanan yang di sebelah juga tanda sama dengan ini ruas kanan. Ini kita jumlahkan juga dengan negatif 3x tambah 8. Nah, sekarang 2x kurang 3x tambah 8, yang ini ya, yang di atas, sama dengan ini juga kita jumlahkan. Nah, karena ini 3x yang sejenis ya, yang dijumlahkan, masih ingat materi kelas 78, suku-suku yang sejenisnya bisa dijumlahkan. Karena ini 3x, dia harus jumlahkan dengan negatif 3x. 3x kurang 3x berarti menjadi 0. Negatif 8 sejenis dengan positif 8 yang bilangan konstanta. Jadi 8 tambah negatif 8 tambah 8 jadi 0. Ya. Jadi negatif 8 tambah 8 dia jadi 0. Jadi ini dijumlahkan dengan ini, dia menjadi 0. Nah, sekarang kita tentukan nilai A berapa. Nilai A adalah koefisien dari x kuadrat adalah 2. Di sini 2. Kemudian B, koefisien dari x negatif 3. Berarti di sini negatif 3. Kemudian C adalah bilangan konstanta, di sini adalah 8. Taruh di sini 8. Oke, adik-adik bisa mengerti? Kita lanjut pada bagian B. Adik-adik perhatikan untuk bagian B, x kuadrat sama dengan 2 dalam kurung berarti kali ya. X kuadrat kurang 3x tambah 1. Kita selesaikan ya. 2 kali x kuadrat ini dapat 2x kuadrat. Yang di luar kurung kali dengan dalam kurung. 2 kali negatif 3x jadi negatif 6x. Sekali lagi 2 kali negatif 3x negatif 6x. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi ini ya, hasil ini 2 dikalikan dengan x kuadrat kurang 3x tambah 1. Hasilnya adalah 2x kuadrat kurang 6x tambah 2. Oke. Sekarang kita lanjut. Kedua ruas dikurangi dengan x kuadrat. Kenapa dikurangi dengan x kuadrat? Supaya ini sebentarnya akan hilang atau menjadi 0. Nah, sekarang x kuadrat, adik-adik perhatikan ya, ini 2x kurang 6x tambah 2. Ini dia. Nah, sekarang kita kurangi dengan x kuadrat ya.
Nah, berarti kalau ini kurangi dengan X kuadrat. Di sini juga kita kurangi dengan X kuadrat. Jadi di samping kiri ini kita, atau ruas kiri kita kurangkan dengan X kuadrat sampai ruas kanan juga. Jadi kedua ruas harus dikurangkan dengan X kuadrat yang ini ya. Nah, hasilnya adalah ini X kuadrat kurang X kuadrat, kan dia habis toh. Jadi tersisa 0. Kemudian yang ini, nah ini adik-adik perhatikan ya, ini 2X kuadrat kurang X yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan harus suku-suku yang sejenis. Yang sejenis adalah 2X kuadrat kurang X kuadrat. 2 kurang, ini kan 1 yang tidak perlu ditulis, jadi 2 kurang 1 jadi X. 1, jadi 2 kurang 1 tidak perlu ditulis, berarti tersisa X kuadrat. Ini ya X kuadrat. Kemudian negatif 6X ditulis di sini tambah 2. Jadi hasil ini 2X kuadrat kurang X kuadrat, hasilnya X kuadrat. Oke adik-adik. Jadi hasilnya ini adik X kuadrat kurang 6X tambah 2 sama dengan 0. Oke, kemudian kita lanjutkan ke bagian C. Nah, tapi sebelum adik-adik itu, adik-adik tentukan dulu nilai A-nya. A-nya adalah 1, B-nya negatif 6, kemudian C-nya adalah 2. Ya, mudah kan? Ya, sekarang bagian C. 2X kurang 3 sama dengan 5 per X. Nah, 2X kurang 3 ini kita akan menentukan bagaimana kedua ruas dikalikan X. Kenapa harus dikalikan X? Supaya X ini sebentar akan mati atau akan menjadi 1. Nah, kedua ruas ini dikalikan dengan X ya. Kita kalikan ya. 2X kurang 3 kali X, yang X ini ya. Ruas kiri. Sekarang ruas kanan. Ruas kanan kena mendapat menjadi 5 karena 5 kali X, 5X bahagi X tersisa 5 karena X bagi X 1. Jadi 5 kali 1 5, jadi 5 kali X, 5X bagi X jadi 5 ya, jadi 5 ya jawabannya. Sekarang kita kalikan 2X kali X jadi 2X kuadrat. Min 3 kali X jadi min 3X sama dengan 5. Oke, adik-adik bisa mengerti sampai di sini? Oke, kita lanjut. 2X kuadrat ya, ini kurang 3X kurang 5 sama dengan 0. Itu. Sekarang kita tentukan nilai A. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat 2, B-nya ini A-nya 2, B-nya negatif 3. Taruh di sini negatif 3. Kemudian C-nya negatif 5 ya, di C di sini negatif 5. Oke, adik-adik bisa mengerti? Kalau bisa kita lanjut. Kita harus ingat ya adik-adik, A tambah B kuadrat itu sama dengan berapa? A kurang B kuadrat sama dengan berapa adik-adik? Perhatikan. Jadi ini dia jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Itu ya. Adik-adik harus ingat. A tambah B kuadrat itu kalau itu faktornya kita hitung, dia menjadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi A kurang B kuadrat ini akan jadi A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Karena sini tambah jadi dia tambah. Kalau sini kurang ini akan jadi kurang. Di sini akan jadi positif karena negatif kali negatif nantinya akan jadi positif. Kalau penjumlahan dia negatif dijumlahkan dia akan menjadi 2AB. Oke. Sekarang kita lanjut. A tambah B kali P tambah Q itu menjadi, adik-adik perhatikan ya, Ibu Guru jelaskan ini sama dengan yang di atas. A kali P jadi AP. Kemudian B kali P ini BP. Kemudian A kali Q, AK, dan B kali Q jadi BQ. Itu ya, cara kita menghitung. Kemudian A tambah B kali A kurang B caranya. Jadi A kali A menjadi A kuadrat. A kali min B menjadi min AB.
A kali B menjadi plus AB. Jadi min AB dan tambah AB dia jadi 0. Jadi hilang. Sekarang B kali min B menjadi min B pangkat 2. Oke, kita lanjut. X kurang 3 pangkat 2. Berapa? Adik-adik boleh hitung? Hitung seperti ini. Yang kedua ini ya. Hasilnya. Oke, bisa dapat. Ya, X kurang 3 pangkat 2. Sekarang adik-adik kita latihan. Coba adik-adik jawab ini ya. Nyatakan ke dalam bentuk baku persamaan kuadrat. Kemudian tentukan nilai A, B, dan C. Coba adik-adik tentukan ya. Ayo. Coba ini tulis soal, adik-adik jawab, tentukan nilai A, B, dan C. Ini ada pertanyaan A sampai G. Silakan adik-adik catat ya. A, B, C, D, E. Oke. Kalau sudah selesai Anda mencatat, nanti adik-adik tuliskan jawabannya A, B, dan C ini berapa. Silakan adik-adik kirim ke WhatsApp Ibu Guru. Oke, ada lagi. Jadi pertanyaannya ada sampai H. Sebagai latihan adik-adik di rumah supaya Ibu Guru akan mengetahui sampai di mana Anda memahami materi ini. Jadi A sampai H. Adik-adik tulis soal ini, kemudian adik-adik jawab ya. Nanti jawabannya boleh adik-adik WhatsApp, adik-adik kirim ya ke Ibu Guru. Oke. Kalau kurang mengerti boleh adik-adik bertanya pada Bu Guru ya melalui WA. Oke adik-adik, kalau sudah adik-adik menulis soal latihan ini, adik-adik coba jawab di rumah. Ibu Guru akan lihat apakah jawaban adik-adik sudah benar atau masih kurang. Oke? Selamat ya adik-adik, kita mengerjakan ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Sesungguhnya di samping kesulitan ada kemudahan itu ya. Kata-kata motivasi dari Ibu Guru. Ya, sampai di sini pertemuan kita, dan akan dilanjutkan lagi dengan video-video yang akan Ibu Guru bagikan selanjutnya setelah ini. Terima kasih. Shalom, selamat pagi.